um, ya namanya orang punya berkat ya. Orang kalau Tuhan sudah mengatakan itu ya, ini sudah waktunya untuk ketemu punya anak. Itu misalnya Tuhan mengatakan seperti itu. Ada orang yang sampai 10 tahun, 15 tahun yang belum punya anak. Jangan berkecil hati. Mungkin waktunya belum tepat. Tuhan belum memberikan waktu yang tepat ya. Seperti itu yang sharing yang Hola, selamat siang Bapak Ibu Saudara semua. Baku dapat ledeng beta Usi Ulet di sini. Kembali lagi Usi Ulet hadir menghiasi layar per-YouTubean Bapak Ibu Saudara semua. Jadi, jangan bosan-bosan Bapak Ibu Saudara ya. Oke, sebagaimana Bapak Ibu Saudara bisa baca di judul, hari ini beta akan membahas tentang siapa Usi Ulet di Ambon. Siapa beta? Beta ini siapa? Well, supaya jangan membuang-buang waktu, beta punya nama lengkap Yulet Makahiti. Hanya punya satu nama, tapi di satu nama itu dia mengandung dua nama. Dengan kata lain, ada gabungan dua nama menjadi satu yang beta pakai akan sekarang ini. Jadi dua nama itu adalah gabungan dari nama Oma dan nama Ibu Baptis, atau orang Ambon bilang Mama Serani. Jadi Yulet itu artinya Yuliana Lea. Yuliana itu nama Oma, terus Lea itu nama Mama Serani. So, jadilah Yulet. Well, beta lahir di Ambon 22 Mei 1989. Jadi kurang lebih 31 tahun dan akan menginjak 32 tahun nanti di tahun depan. Beta bikin video kali ini karena menjawab beta punya video yang ini tentang bagaimana beta bercerita perjalanan beta dari mulai berpacaran dengan suami sampai pada akhirnya menikah, kemudian punya anak. Nah, tapi untuk lebih memperjelas, beta langsung saja mau bilang for Bapak Ibu Saudara semua bahwa perjalanan beta sih, yang namanya manusia punya perjalanan hidup itu berlika-liku ya. Ada turun naik, ada air turun, ada air naik, up and down lah. Nah, beta lahir dari kehidupan keluarga yang sederhana saja Bapak Ibu Saudara. Papa nama Daniel Makahiti, biasa orang panggil papa dengan panggilan Bapak Nane. Terus mama nama Felderica Uren, jadi marga bujang mama itu Uren, guys. Biasa orang panggil mama tuh dengan nama Mama Dika, oke? Kehidupan kedua orang tua ini yang ada di Ambon sini Bapak Ibu Saudara. Papa dan mama itu sudah merantau ke Sorong dari beta masih duduk di bangku SMA. Jadi tapi waktu masih di SMA itu mama duluan yang ke Sorong, papa di Ambon dan beta dan ade. Setelah katong menyelesaikan katong punya pendidikan di bangku SMA, terus papa mengikuti mama ke Sorong dan seng lama juga adik ikut. Jadi beta tuh masih tetap stay di Ambon sampai dengan hari ini. Karena beta melanjutkan pendidikan setelah lulus SMA, berlanjut ke perkuliahan. Well, pekerjaan orang tua ini hanya kerja serabutan saja Bapak Ibu Saudara, cuma kerja tulang istilahnya seperti itu. Dan papa dan mama itu terpisah dengan beta. Bayangkan, katong harus terpisah hanya untuk memenuhi tuntutan hidup. Kurang lebih seperti itulah Bapak Ibu Saudara. Karena memang pada saat itu beta kuliah, jadi mau dan semau papa itu harus merantau supaya bisa dapat kerja di sana. Terus bagaimana orang tua punya perjuangan itu sampai akhirnya beta bisa meraih gelar sarjana. Ya Bapak Ibu Saudara ya, Bapak Ibu bisa bayangkan bahwa menjadi orang tua itu sebuah kebanggaan tersendiri ketika anak-anaknya tuh sukses, anak-anaknya tuh berhasil. Dan itu yang dirasakan oleh beta punya kedua orang tua. Well, beta itu menyelesaikan pendidikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Bahasa Inggris Universitas Patimura. Dan sampai hari ini ya tergantung garis tangan ya Bapak Ibu Saudara ya, kuliah dengan susah payah, namun sampai dengan hari ini harus menjadi ibu rumah tangga ya Bapak Ibu Saudara ya. Oke, jadi apa yang saya sampaikan for Bapak Ibu Saudara di saat ini adalah untuk menjadi inspirasi for adik-adik di luar sana, for nyong di nona, for jujaro mungare yang orang tua kasih sekolah dengan susah payah itu selesaikan akang
ya, karena hasilnya pasti akan adik-adik dong sama nikmati. Menikah itu sudah pasti, semua orang itu sudah dilahirkan dengan jodohnya masing-masing, tinggal menunggu waktunya kapan saja, ya. Nah, beta sampai dengan hari ini berprofesi sebagai seorang ibu rumah tangga karena memang tuntutan dan profesi pekerjaan suami sing bisa mengharuskan bahwa keduanya harus bekerja. Karena kalau keduanya harus bekerja berarti anak itu yang menjadi korban. Nah, apalagi Nona Lean ini masih berusia 1 tahun, baru 1 tahun lebih, belum juga 2 tahun. Kalau beta sudah mengambil langkah untuk bekerja, lantas dia pasti akan harus dititipkan entah ke keluarga ataupun cari orang kerja untuk jaga dia. Tapi dia masih sangat kecil, Bapak-Ibu Saudara, makanya beta sing mau ambil langkah untuk dia harus dititipkan ke orang. Jadi untuk sementara memang suami yang bekerja. Jadi beta tetap berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Nah, beta yang tahu ke depannya seperti apa, entah ketika nanti Nona Lean sudah mungkin besar dan bisa diajak untuk jalan lebih jauh, baru mungkin beta bisa beraktivitas cari pekerjaan atau apa. Tapi itu yang beta mau bilang for saudara semua, bahwa terlebih khusus for nyong-nyong dan nona-nona, bahwa sebagai seorang laki-laki itu wajib hukumnya dia harus punya pekerjaan, ya, karena suatu waktu nanti dia harus membiayai orang punya anak perempuan. So for nona-nona yang memang profesi sudah biasa dengan aktivitas, sebaiknya bekerja sama atau bagaimana membangun relasi yang baik, hubungan yang baik dengan calon suami atau pacaran. Karena dari pacaran itu sangat manis, Bapak-Ibu Saudara, nona-nona dan nyonyong. Pacaran itu sangat manis, tidak semanis ketika nyong dan nona masuk dalam rumah tangga. Oke? Rumah tangga itu yang semanis pada waktu pacaran. Nah, beta ketemu dengan suami, beta menjalin hubungan dengan suami itu kurang lebih ya 1 tahun. Itu di 2014 ke 2015. Terus ketemu menikah, memutuskan untuk menikah pada 14 Oktober 2016. Jadi sampai dengan hari ini kurang lebih sudah 4 tahun pernikahan. Ada cerita menarik, entah ini menarik, mistik atau apalah, beta yang tahu nanti saudara semua bisa menyimpulkan sendiri. Jadi waktu beta menikah dengan suami itu beta suseng haid selama sampai pada akhirnya 9 bulan. Ya, 9 bulan itu beta sing dapat haid. Jadi tahu saja bahwa beta tuh hamil gitu. Tapi memang ketong periksa ke dokter, ke beberapa dokter, ke 3 dokter, ganti dokter sampai 3. Dan hasilnya itu memang beta sing hamil. Dikasih obat untuk memperlancar haid, toh juga sing haid sing keluar gitu, sing jalan. Entah apa yang mempengaruhi, beta juga sing tahu, alam lah gitu ceritanya. Dan beta tetap dengan suami berdoa saja yang terbaiknya seperti apa. Pada akhirnya menurut prediksi yang seharusnya tanggal dan waktu di mana beta akan melahirkan, karena pada saat itu berpikir bahwa memang beta tuh lagi hamil gitu. Padahal di waktu itu juga beta masih ingat bahwa pada tanggal 6 April dan pada saat itu juga beta dapat haid. Oke. Nah, selang saat itu waktu yang sangat panjang, Bapak-Ibu Saudara, bagaimana beta dan suami punya pergumulan. Pada akhirnya katong pergi ke dokter, periksa, ganti 3 dokter, dan dokter mengatakan bahwa beta saya nggak ada masalah dengan kandungan. Posisi kandungan juga bagus, letak kandungan melengkung juga bagus. Cuman dari saat itu mulai sirkulasi haid mulai berpengaruh, ya, mulai berpengaruh. Nah, perjuangan beta dengan suami akhirnya membuahkan hasil, kurang lebih menginjak usia pernikahan yang ketiga, mau ke 3 tahun. Dan Tuhan memberikan ketong berkat di situ. Tapi ada proses yang ketong lalui, Bapak-Ibu Saudara. Beta sing bilang bahwa Bapak Saudara harus ikut beta, jangan percaya medis, tidak. Beta tidak mengatakan hal seperti itu, bahwa ini yang beta sampaikan for Bapak-Ibu Saudara semua itu, ini cuma sebagai sharing pendapat, sharing pengalaman saja, bahwa yang mau ke medis pun boleh, yang mau ke orang bilang mama biang juga boleh. Karena ketong sudah dari medis, beta dengan suami sudah periksa ke medis, dan dari medis itu hasilnya bagus, hasilnya baik, sehingga ada masalah.
Ya namanya orang punya berkat ya. Orang kalau Tuhan sudah mengatakan itu ya, ini sudah waktunya untuk ketemu punya anak. Itu misalnya Tuhan mengatakan seperti itu. Ada orang yang sampai 10 tahun, 15 tahun yang belum punya anak. Jangan berkecil hati. Mungkin waktunya belum tepat. Tuhan belum memberikan waktu yang tepat ya. Seperti itu yang sharing yang beta mau bilang for Bapak Ibu Saudara. Tapi beta dan suami melakukan prosesnya tuh panjang, sing segampang yang Bapak Ibu bayangkan ya. Puji Tuhan dari tempat ini beta juga mau terima kasih for beta pun saudara perempuan Elsa Lawrence. Terima kasih banyak karena dari Elsa merekomendasikan Oma Min Pati sehingga bisa membuahkan hasil. Jadi beta mau bilang for Bapak Ibu Saudara sama bahwa Oma Min Pati ini salah satu biang kampung. Tapi beta yang bilang bahwa Pak Saudara mesti pergi di antua lalu stop pergi di medis. Tidak, beta yang menyarankan seperti itu. Yang mau ke medis juga silakan. Itu pilihan ada di tangan Bapak Ibu Saudara. Atau beta yang membuat gap bahwa jangan pergi di medis itu yang bagus, pergi di Mabiang boleh oseng. Beta yang membilang, beta yang mengatakan seperti itu. Apa yang beta ceritakan sekarang ini for Bapak Ibu Saudara itu karena pengalaman yang beta alami. So, beta hanya mau berbagi saja. Oke, terserah nanti Bapak Ibu mau menanggapinya atau meresponnya seperti apa. Itu keputusan ada di tangan Bapak Ibu Saudara masing-masing. Nah, beta pergi di Oma Min Pati, terus orang bilang uruporo begitu. Lalu Oma Min bikin jamu for beta minum. Beta yang tahu nanti bahasa medisnya bilang seperti apa. Cuma menurut Oma Min katanya beta mengalami sawang karena pengaruh mungkin haid juga yang lancar, sirkulasi haid karena 9 bulan kemarin saja yang napa haid. Terus pada akhirnya haid yang lancar karena faktor ketong juga mungkin minum-minum air es dan sebagainya. Ini yang beta mau bilang for Bapak Ibu Saudara ya, kalau misalnya ada Bapak Ibu Saudara yang punya pengalaman seperti beta, ini bukan mau cerita tentang hal buruk, tapi ini tentang seks edukasi. Bagaimana beta berbagi dengan Bapak Ibu Saudara, khususnya ibu-ibu yang mungkin sampai dengan hari ini masih dalam pergumulan untuk punya anak, bahwa kalau misalnya sawang ada, katong ketika berhubungan dengan suami itu sperma tidak akan pernah bisa membuahi, karena ketika sawang ada, sperma itu dia akan kembali keluar lagi ketika katong selesai berhubungan dengan suami. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau memang ada Bapak Saudara yang punya pengalaman sama kayak beta, coba saja untuk minum jamu. Kalau beta sih Oma Min bikin jamu, jadi anto masak jamu kurang lebih akan rasa kayak kunyit asam begitu Bapak Saudara. Jadi beta minum jamu itu kurang lebih 4 botol besar, 4 botol aqua yang besar, sangat besar. Jadi ketong punya perjuangan juga cari Oma Min itu sangat panjang, Ibu kurang lebih ada 6 bulan ketong cari antua sampai pada kini ketong baku dapat antua. Dan beta puji Tuhan berproses dengan Oma Min yang lama, 1 atau 2 bulan begitu. Ketika beta minum antua punya obat, lalu saya tahu lagi pada bulan Desember itu November itu beta sudah hamil. Dan itu kisah yang beta mau bilang for Bapak Ibu Saudara sama bahwa perjalanan seseorang di dunia ini tentang bagaimana dia lahir, dia menjalani kehidupan, sampai pada akhirnya dia punya pendidikan dan menikah hingga punya anak dan sebagainya. Itu sudah menjadi garis tangan dia dan Tuhan sudah atur. So, for Bapak Saudara yang lain yang memang punya hasil lebih cepat dari orang lain, please jangan menjudge. Tolong jangan menghakimi orang lain ya, karena masing-masing orang tuh punya prosesnya tuh beda-beda. Ada yang prosesnya cepat dan juga ada yang prosesnya memang terlambat. Well, mengakhiri beta punya video hari ini, beta mau sampaikan untuk nona-nona dan nyong-nyong yang masih duduk di bangku sekolah, dari mulai bangku SMA sampai dengan perguruan tinggi, please selesaikan dulu pendidikannya, karena menikah itu pasti, cuma menunggu waktu saja yang tepat. Dan hasil daripada pendidikan yang adik-adik dong lakukan, jalani saat ini, itu pasti akan adik-adik dong nikmati di masa depan. Oke? Terus untuk calon atau nona-nona dan nyong-nyong yang memang berpacaran dan berencana untuk menikah dalam satu atau dua waktu ke depan, dari pacaran tolong buat deal dengan pasangan masing-masing ya, karena ketika menikah
yang menjadi kepala keluarga itu suami. Jadi suami saja, oke? Meskipun katong perempuan ini juga tahu tentang segala sesuatu, tapi yang namanya suami itu suami saja. Jadi harus buat keputusan itu sama-sama, tanya suami dulu, tanya istri dulu. Lebih baik itu bekerja sama. Karena yang namanya membangun rumah tangga itu bukan hanya satu yang lebih daripada satu, tapi harus saling bekerja sama untuk dapat keputusan yang terbaik for rumah tangga itu masing-masing. Oke, mungkin itu saja dari beta. Terus untuk ibu-ibu yang masih dalam pergumulan untuk mempunyai anak, mempunyai momongan, jangan berkecil hati. Sebab waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Masing-masing orang punya perjalanan hidup, masing-masing orang punya proses itu berbeda-beda. Ada yang cepat dan ada juga yang lambat. So untuk yang cepat, tolong jangan menghakimi saudara-saudara yang memang belum punya anak atau lagi dalam proses untuk punya momongan. Itu saja dari beta Bapak Ibu Saudara. Minta maaf kalau ada kata-kata yang salah di video kali ini. Mohon dimaafkan dan katong nanti akan baku dapat lagi di vlog yang berikutnya. Amato.